Bapak, Ibu, saudari dan saudara yang dikasihi Tuhan, harapan masih ada. Itu iman kita. Apalagi belum lama kita baru saja menutup jubileum tahun harapan. Dan sekarang tahun 2026 Paus Leo menetapkan jubileum Santo Fransiskus Assisi, memperingati 800 tahun transitus, yaitu wafatnya Santo Fransiskus Assisi. Ibu dan Bapak, Santo Fransiskus Assisi itu adalah orang suci yang paling terkenal dan paling dicintai di seluruh dunia. Bukan Ignatius. Ignatius itu adalah cintai Yesuit. Fransiskus Assisi itu yang paling dicintai. Dan pertengahan Februari sampai Maret, jenazahnya Santo Fransiskus Assisi akan dikeluarkan sehingga orang bisa berdevosi kepada Santo Fransiskus Assisi, Favorelio dari Assisi. Tetapi semuanya menunjukkan apa? Harapan masih ada. Dan itulah yang dinyatakan dan dikatakan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, akan terbit cahaya. Kita ini seringkali cemas dan gelisah. Kita seringkali memikirkan dan mengatakan Indonesia cemas, bukan Indonesia emas. Cemas, ribut. Sesuatu yang dikatakan oleh Santo Paulus, perpecahan, pertikaian. Maka umat Kirisonta ojo do padu nggih. Ibu dan Bapak, jangan bertengkar ya suami istri. Ojo padu. Wes utangnya akeh padu meneh tambah stres mengko. Perpecahan, pertikaian, dan itulah juga yang kita lihat di dunia ini, perang yang tidak habis-habisnya, dan kita tahu perang itu ada sponsornya. Karena kalau ada perang mereka untung bisa jualan senjata. Maka selama itu ada, tidak akan mungkin ada perdamaian. Padahal itulah misi yang dibawa oleh Paus Leo ke-14. Ketika tampil pertama kali Paus mengatakan damai bagimu. Dan berulang kali Paus menyerukan damai bagimu. Dan itulah pesan Injil. Di tengah situasi dunia yang seperti ini masih ada harapan. Di tengah kecemasan, kegelisahan ini masih ada masa depan yang cerah. Dan kita merasa selesailah sudah. Maka Menteri Kesehatan mengatakan 10% rakyat Indonesia mengalami stres, depresi. Tidak tahu 10% itu Girisonta nyumbang berapa ya? Jangan-jangan nyumbang 20% itu. Surplus, stres sih. Romo paroki jojo stres kok saya botak ya. Dan kita semua gelisah melihat semuanya itu. Kita marah. Apakah kita masih mampu melihat cahaya? Apakah kita masih mampu melihat masa depan? Apakah kita masih bisa melangkah ke depan? Masa depan masih ada, harapan masih ada. Karena apa? Kristus masih ada. Itulah iman. Dan Nabi Yesaya menunjukkan itu. Dan itu diulangi lagi dalam Injil Matius. Tetapi Yesus mengatakan ada syaratnya. Syaratnya apa? Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan hari ini kebetulan juga kita memperingati pesta pertobatan Santo Paulus. Ibu dan Bapak, kita tahu toh sejarahnya Santo Paulus? Kurang kejem apa Santo Paulus itu? Saulus itu. Dia ketua FPY, Front Pembela Yahudi, komandan malahan.
Bahkan ketika Santo Stefanus dimartir, dia komandan pimpinan garnison FPY, Front Pembela Yahudi. Tapi dia bertobat. Dia berbalik. Dia mengikuti Tuhan. Membenci Tuhan peng-pengan. Bertobatnya juga peng-pengan. Sungguh-sungguh. Jangan-jangan kita itu ora peng-pengan le bertobat. Angot-angotan. Seperti tangi turu, udan adem. Soga. Turu wae ning gereja ngapa ta? Sembahyang ngapa ta? Lalu istri yang metan yo ning gereja. Engko pesake anake keset yo ning gereja. Ning gereja yo ngap-ngap yo. Kita jangan-jangan tidak sungguh-sungguh untuk bertobat, untuk berubah. Tetapi Yesus mengatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah itu apa? Ibu dan bapak, saudari dan saudara, bukan kerajaan Allah itu apa, tapi kerajaan Allah itu siapa? Yaitu Yesus Kristus sendiri. Iman kita adalah iman pada pribadi Yesus Kristus. Maka oleh karena itu kita diminta untuk punya relasi mendalam dengan Yesus Kristus. Perjumpaan personal, perjumpaan pribadi, dan itu dialami oleh Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Mereka nelayan, kerjaannya cari ikan. Dan kalau kita membandingkannya dengan Injil Lukas, karena yang kita dengarkan tadi Injil Matius, kita tahu ceritanya Petrus dan kawan-kawan tidak mendapatkan ikan, gagal, katot, gagal total. Tidak dapat ikan, mengko mangan opo. Lalu Yesus mengatakan, tebarkan jalamu di tempat yang dalam. Ibu dan bapak, siapa yang pinter cari ikan? Yesus atau Petrus? Sinten? Yang lebih pinter cari ikan? Yesus atau Petrus? Sinten? Petrus yang pinter cari ikan. Yesus itu lebih pinter membuat jendela, membuat kursi. Nah, tukang kayu kok. Betapapun demikian, Petrus mau mendengarkan Yesus. Jangan sampai kita merasa, aku Yesuit, ragilem rungokke budek. Mungkin Yesus ya budek kabeh gaya sombong, tidak mau mendengarkan, apalagi awam bodoh mendengarkan. Maka kita itu diminta telinganya lebih gede daripada mulutnya. Ibu dan bapak, kuwi dosa kuwi bapak. Dosa saya itu, dosane Romo itu kan gajah diblangkoni toh. Iso khotbah, ora iso nglakoni. Munafik Romo-romo kuwi. Cangkeme wae sing ngene. Kelakuannya enggak. Maka dulu saya ketika masih mengajar frater-frater, mengatakan frater-frater hati-hati ya. Jangan-jangan besok yang masuk surga hanya mulut kita. Sing apik mung lambene. Kelakuane ora. Sama seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dengarkan ajarannya, tapi jangan ikuti perbuatan dan kelakuannya. Mendengarkan. Ingat ketika Yesus sedang mengajar, Ibu Maria bersama saudara-saudaranya dibawa untuk menemui Yesus. Karena mereka mulai gelisah dan khawatir. Yesus tidak disukai oleh imam-imam kepala dan ahli Taurat. Lalu mereka mengatakan, ibumu dan saudara-saudarimu ada di luar. Apa jawab Yesus? Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku? Mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakannya, dialah ibuku, dialah saudaraku, dialah saudariku. Yesus tidak menolak Maria, tapi Yesus mengatakan,
Apa identitas yang paling asli, paling dasar dari Ibu Maria? Bukan sekedar ibu biologis, namun sebagai pendengar dan pelaksana sabda. Maka mendengarkan. Dan Petrus cari ikan, mendapatkan ikan yang banyak sekali. Oke banget. Banyak sekali. Sak paroki Girsonto didumi kabeh. Kita boleh mengalami kegagalan, kita boleh membuat kesalahan, kita boleh jatuh. Tetapi ingat, jangan berhenti karena gagal, jatuh dan salah. Bangkit. Tebarkan jala. Dengarkan sabda, melangkah lagi. Petrus tidak menyerah oleh kegagalan. Walaupun semalam-malaman tidak mendapatkan ikan, mendengarkan sabda Tuhan, tebarkan jala, mendapatkan ikan. Ibu dan Bapak, jangan menyerah, jangan kalah karena kegagalan dan kesalahan. Masa depan masih ada. Hidup masih panjang. Bangkit. Tebarkan jala, dengarkan sabda, melangkah lagi. Lalu mereka mengikuti Yesus. Yesus mengatakan, aku akan menjadikan engkau bukan penjalam ikan, tapi penjala manusia. Maka ibu dan bapak, saudari dan saudara, nanti makan siang lauknya bukan ikan. Mengapa? Karena Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes tidak lagi cari ikan. Lauknya tidak ikan, iwak pitik nih. Mengikuti Yesus, padahal mengikuti Yesus makan apa? Kalau cari ikan nelayan jelas nanti makan ikan, tapi mengikuti Yesus apa? Makan apa? Yesus itu kerjanya apa? Berjalan dari desa ke desa, kota ke kota memberitakan Injil. Tidak ada jaminan akan makan, tidak ada jaminan masa depan. Namun hidup tidak tergantung pada apa yang kita makan, kita dapat. Hidup bergantung pada Tuhan, pada sabda Allah. Bukankah ketika Yesus digoda oleh setan, Yesus, kamu bisa membuat batu ini jadi roti? Buat saja. Hati-hati godaan. Saya bisa, saya mampu. Aku Romo. Sombong. Hati-hati godaan. Saya bisa, saya mampu. Tidak rendah hati. Yesus gue tidak rendah hati. Hati-hati. Yesus mengatakan, manusia tidak hanya hidup dari roti, melainkan dari sabda Allah. Ikut Yesus, dengarkan sabda. Maka minggu ini minggu kitab suci, minggu sabda Allah. Ibu dan bapak, kitab suci dibaca. Aja dielus-elus, dipajang-pajang. Kitab suci sudah beli 5 tahun yang lalu, isih plastikan. Ratau didemo, ratau dibuka. Baca kitab suci, dengarkan sabda Allah. Kenapa yang tidak mengenal kitab suci tidak mengenal Kristus? Mengapa Paus Fransiskus menetapkan minggu biasa ketiga sebagai minggu sabda Allah? Sebenarnya untuk mengingatkan dan mengajak kita supaya kita akrab dan mencintai sabda, akrab dan mencintai kitab suci. Supaya kita semakin hidup kita dituntun oleh sabda Allah. Tetapi sabda tidak sekedar teks, tidak sekedar kata-kata. Sabda Allah itu adalah sesuatu yang juga terwujud dan hidup. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Dan Paulus dalam bacaan kedua menunjukkan apa ciri dan tanda orang yang melaksanakan sabda Allah. Tandanya apa?
Cirinya apa? Jangan bertengkar, jangan berselisih, jangan membuat perpecahan. Kita berbeda, ya jelas berbeda. Dan justru di tengah perbedaan kita mengulurkan tangan dan membuka telinga supaya tidak ada perpecahan dan pertikaian. Hari ini juga gereja menutup pekan doa sedunia bagi persatuan umat Kristiani, dan gereja mengakui bahwa perpecahan umat Kristiani itu tanda bahwa gereja umat Kristiani gagal melaksanakan sabda Allah. Pecah, adu. Sejak sekian abad yang lalu sampai sekarang, dan jangan-jangan di antara umat Katolik sendiri padu. Memang terjadi. Mengatakan ini, mengatakan itu, bertengkar. Ada yang mengatakan saya tidak suka dengan Paus Leo, pausnya brengsek, sesat. Ada yang mengatakan saya sangat suka dengan Paus Leo. Semuanya terjadi demikian. Perpecahan itu menjadi tanda bahwa kita tidak menghidupi dan melaksanakan sabda. Maka ibu dan bapak, saudari dan saudara, bagaimana kita menghidupi sabda Allah sebagai murid-murid Kristus? Sederhana saja. Mari kita membangun kedamaian. Maka nanti saya mengajak ibu dan bapak, saudari dan saudara, waktu salam damai salaman ye. Salamane pakai senyum, ora prengot, besengut. Senyum, salam damai. Salam damai, salam damai, salam damai. Malah getak, gas, pol. Senyum. Demikian juga nanti selesai misa keluar dari gereja, senyum, menyapa. Dan itulah tanda bahwa kita mau membangun kesatuan, membangun persaudaraan. Dan kalau kesatuan dan persaudaraan itu nyata, kita dikatakan oleh Nabi Yesaya telah timbul cahaya yang besar. Dan cahaya yang besar ditandai pertama-tama lilinnya dinyalakan. Kita mohon agar kita umat Katolik menjadi pendengar dan pelaksana sabda. Mulai dari mana? Sederhana. Mulai dari senyum. Senyum di mana? Sederhana. Mulai dari rumah. Maka ibu dan bapak, mulailah membuat senyum di rumah. Suami istri, orang tua anak, senyum. Jangan di rumah prengut, besengut, mecucu. Keluar rumah jalan sendiri, mesam-mesem. Tung kabeh. Mulai dari senyum, mulai dari rumah. Dan itulah yang kita buat. Paus Fransiskus mengajarkan 3 kata di rumah. Pertama, mengatakan apa? Silahkan. Saling mendahulukan yang lain. Silahkan. Itu kata pertama. Jangan mentang, hei, gue aku, jatah aku. Tak ke dewe. Egois. Silahkan. Mendahulukan yang lain. Yang kedua, mengatakan apa? Terima kasih. Kalau dibantu, diambilkan minum, terima kasih. Kalau disapa, terima kasih. Dan yang ketiga, berani mengatakan maaf. Maaf tidak selalu berarti saya salah. Maaf selalu berarti mengatakan relasi lebih penting daripada soal siapa yang benar. Jelas nggih? Cetok. Mulai dengan apa? Senyum. Senyum di mana? Rumah. 3 kata. Silahkan. Terima kasih. Maaf. Mulai dari itu saja. Enggak usah mikir yang gede-gede. Kalau mikir gede-gede nanti frater-frater novis hari Senin akan mengajarkan. Kok dengan saya yang sederhana saja.
frater-frater luwih pinter soalnya. Mulai dengan itu saja, senyum di rumah mengatakan silahkan, terima kasih, dan maaf. Dengan itu kita belajar menjadi pendengar dan pelaksana sabda Allah, mewartakan kabar gembira. Marilah kita memperbarui iman kepercayaan kita.